Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Harusnya giliran Pak Menkumham Amir Samsudin, tapi saya mau izin Wakil Pak Amir mau ngomong dulu sedikit. Silakan Pak Dedi. Jadi memang kalau saya dengar dari tadi, ini kan disoal dari sisi pemberantasan narkobanya. Sedangkan dimensi gerasi yang diberikan Presiden ini kasus per kasus ya. Lebih pada tadi ada dimensi-dimensi termasuk dimensi diplomasi dan internasionalnya. Kalau kita mendorong Presiden SBY untuk meminta keringanan ancaman hukuman mati warga negara kita di luar negeri, termasuk Satgas misalnya tadi dijelaskan oleh Bung Hamri, melakukan langkah-langkah advokasi untuk mengurangi hukuman warga negara kita dari ancaman hukuman mati, ada di Saudi, ada di Malaysia, ada di Iran. Tentu menjadi kontradiktif kalau kemudian pada saat yang sama kita melarang Presiden memberikan pengampunan apabila ada permohonan gerasi dari warga negara lain di kita. Tentu menurut saya ini menjadi justru tidak konsisten. Presiden dalam konteks ini justru menunjukkan bahwa pada saat beliau meminta, beliau juga bisa memberi begitu. Tidak hanya meminta saja tapi tidak memberi. Tentu kemudian kalau ditanyakan tadi ada pernyataan karena ini gerasi yang diberikan pada narkoba, maka akan digugat ke PT UN. Undang-undang gerasi, Undang-undang Dasar tidak membatasi gerasi ini tidak boleh diberikan pada narkoba. Bahkan kalau dikatakan ada konvensi internasional terkait dengan pemberantasan narkoba, konvensi itu pun tidak boleh kemudian mengurangi kewenangan gerasi yang dimiliki oleh Presiden yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Justru kalau konvensi internasional itu diargumentasikan mengurangi konstitusi kita, itulah bentuk intervensi terhadap kedaulatan kita di tanah air. Justru Undang-Undang Dasar kita yang memberi jaminan kepada Presiden untuk memiliki hak pengampunan termasuk gerasi harus bisa diberikan tanpa harus dimaknai bertentangan dengan konvensi. Pada saat kita memberikan kebijakan pengetatan misalnya, Prof. Yusril menguji ini dengan berbagai argumentasi, tetapi tidak menggunakan konvensi anti korupsi. Konvensi anti korupsi juga kita tanda tangani. Pada saat itu kita katakan konvensi anti korupsi tidak juga memberikan semacam pengurangan hukuman remisi kepada terpidana koruptor. Tapi kemudian dikatakan kami melanggar HAM. Sebenarnya argumentasi yang sama bisa disampaikan oleh orang-orang yang tidak bisa menerima gerasi, bisa jadi melanggar HAM gitu. Jadi saya pikir kalau kita melihat kasus ini dari sisi pemberantasan narkobanya saja tentu kita sepaham bahwa kemudian bisa menjadi problematik. Mohon dipahami, tolong dipahami bahwa Presiden pada konteks ini justru sedang melakukan langkah-langkah diplomasi, justru bagi kepentingan warga negara Indonesia, justru bagi kepentingan Republik, sehingga dengan demikian pemahamannya memang tidak semata-mata dari sisi pemberantasan narkoba saja. Begitu Bung Karni. Baik, Pak Dedi. Saya